Selamat pagi Pak Posma dan teman-teman. Hari ini kami dari kelompok 4, kami akan mempresentasikan presentasi kami metodologi penelitian yang berjudul pengaruh reputasi underwriter, kinerja keuangan, dan sektor industri terhadap minat investor pada saham IPO yang diburu di Bursa Efek Indonesia tahun 2021 sampai 2025. Jadi di sini kami ada anggota kelompok yang beranggotakan Erika Caroline Tiani, Luke Bonemanik, Esther Indriani, Nova Marina Simanjuntak, dengan Sikop Martua Gultom. Dan di sini ada agendanya, bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori, bab 3 metode penelitian, dan bab 4 data pustaka. Ya, di sini kita akan masuk ke bab 1 terlebih dahulu. Ya, latar belakang. Pasar modal Indonesia terus berkembang, ditandai dengan meningkatnya jumlah perusahaan yang melakukan initial public offering atau IPO. IPO memberikan peluang bagi perusahaan untuk memperoleh modal dan bagi investor untuk meraih capital gain. Namun, minat investor terhadap saham IPO tidak selalu sama. Beberapa saham sangat diminati, sementara yang lain kurang menarik perhatian. Faktor-faktor seperti reputasi underwriter, kinerja keuangan perusahaan sebelum IPO, dan sektor industri diyakini memengaruhi minat investor. Fenomena lonjakan minat terhadap saham IPO di sektor teknologi antara 2021 sampai 2025 menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap minat investor. Rumusan masalah. Apakah reputasi underwriter berpengaruh terhadap minat investor pada saham IPO yang diminati di Bursa Efek Indonesia tahun 2021 sampai 2025? Apakah kinerja keuangan perusahaan terhadap sebelum IPO berpengaruh terhadap minat investor pada saham IPO yang diburu di Bursa Efek pada tahun 2021 sampai 2025? Apakah sektor industri berpengaruh terhadap minat investor pada saham IPO yang ramai diminati di Bursa Efek Indonesia tahun 2021 sampai 2025? Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Siko. Selanjutnya ada di sini tujuan penelitian. Yang dimana sini tujuan penelitiannya adalah yang pertama itu untuk menganalisis pengaruh reputasi underwriter terhadap minat investor pada saham IPO yang diminati di Bursa Efek Indonesia tahun 2021 sampai 2025. Yang kedua itu menganalisis pengaruh kinerja keuangan perusahaan sebelum IPO tersebut terhadap minat investor pada saham IPO yang diburu di Bursa Efek Indonesia tahun 2021 sampai 2025. Dan yang ketiga itu ada menganalisis pengaruh sektor industri terhadap minat investor pada saham IPO yang ramai diminati di Bursa Efek Indonesia tahun 2021 sampai 2005. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama itu ada manfaat teoritis yang di mana itu memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu manajemen keuangan khususnya dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi minat investor terhadap saham IPO di Indonesia. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas topik serupa. Manfaat praktis. Bagi investor menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan investasi pada saham IPO, terutama dalam menilai pengaruh reputasi underwriter, kinerja keuangan, dan sektor industri terhadap potensi investasi. Bagi perusahaan atau emiten, memberikan insight terhadap faktor-faktor penting yang dapat meningkatkan daya tarik saham saat melakukan IPO agar dapat menarik minat investor. Bagi underwriter sebagai evaluasi dan bahan masukan untuk meningkatkan reputasi dan strategi dalam proses penjaminan emisi saham agar lebih efektif dan menarik minat investor. Dan ada juga selanjutnya di sini ada ruang lingkup penelitian. Yang dimana itu ada objek penelitian, variabel penelitian, periode waktu, batasan data. Objek penelitian. Penelitian ini fokus pada perusahaan yang melakukan initial public offering atau IPO dan sahamnya diminati atau diburu investor oleh investor di Bursa Efek Indonesia atau BI. Variabel penelitian yang X-nya reputasi underwriter X1, kinerja keuangan perusahaan sebelum IPO X2, dan sektor industri X3. Jadi di sini di mana minat investor terhadap saham IPO yang dapat diukur melalui tingkat
subscription atau volume permintaan saham. Dan ada juga di sini periode waktu, data yang digunakan adalah perusahaan yang melakukan IPO pada periode tahun 2001 hingga 2025. Dan terakhir itu ada batasan data, di mana penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan, data BI, data publik terkait reputasi underwater, serta data oversubscription IPO. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya adalah landasan teori. Yang pertama ada teori pasar modal. Jadi pasar modal ini berperan sebagai mekanisme yang menghubungkan perusahaan yang membutuhkan modal dengan investor yang memiliki dana. Ini menurut Gitman dan Zatter di tahun 2012. Lalu ada teori perilaku investor. Keputusan investasi itu tidak hanya didasarkan kepada analisis rasional, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor psikologis dan persepsi resiko. Ini menurut Kahneman dan Tversky di tahun 1979. Lalu yang selanjutnya ada teori reputasi, di mana reputasi merupakan aset yang tidak berwujud yang dapat meningkatkan kepercayaan stakeholder terhadap suatu entitas. Ini menurut Von Braun dan Shanley di tahun 90. Lalu yang selanjutnya ada teori kinerja keuangan. Kinerja keuangan itu menggambarkan efektivitas manajemen perusahaan dalam mengelola sumber daya untuk menghasilkan laba. Ini menurut Ross, Westerveld, dan Jeff di tahun 2013. Lalu yang terakhir itu ada teori sektor industri, di mana teori sektor industri ini merupakan karakteristik dan prospek setiap sektor industri yang berbeda-beda, sehingga akan mempengaruhi keputusan investasi. Ini menurut Chen dan Chow di tahun 2019. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini ada bab 3 metode penelitian. Di sini ada desain penelitian. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif dengan pendekatan kuasal, komparatif, atau exploratory research. Terus di sini populasi dan sampel. Populasinya itu seluruh perusahaan yang melakukan interpublic offering atau IPO di Bursa Efek Indonesia atau BI pada periode tahun 2021 hingga tahun 2025. Terus kalau sampelnya itu kita menggunakan metode purpose sampling dengan kriteria. Yang pertama itu perusahaan yang melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia pada periode 2021 sampai 2025. Terus yang kedua itu perusahaan yang memiliki data lengkap mengenai reputasi underwriter, kinerja keuangan sebelum IPO, serta sektor industri. Terus yang ketiga itu perusahaan yang sahamnya mengalami tingkat minat investor yang dapat diukur, misalnya itu melalui data oversubscription atau volume pemesanan saham IPO. Terus selanjutnya, di sini ada jenis dan sumber data. Kalau jenis datanya itu kita menggunakan data kuantitatif yang mencakup variabel seperti reputasi underwriter, kinerja keuangan perusahaan sebelum IPO, serta sektor industri dan minat investor terhadap saham IPO. Terus sumber datanya itu kita bersifat sekunder. Data sekunder yang digunakan adalah yang pertama itu laporan keuangan perusahaan. Data kinerja keuangan perusahaan sebelum IPO diambil dari laporan keuangan. Terus yang kedua itu ada data Bursa Efek Indonesia atau BEI, daftar perusahaan yang melakukan IPO, data volume pemesanan saham, dan tingkat oversubscription diperoleh dari publikasi resmi BI. Terus yang ketiga itu ada sumber publikasi dan jurnal. Kalau ini data reputasi underwriter diperoleh dari laporan pasar, modal, riset, dan publikasi yang membahas rekam jejak dan kredibilitas perusahaan penjamin emisi atau underwriter. Terus yang keempat itu ada sektor industri. Kalau ini data klarifikasi sektor industri berdasarkan kategori BI dan laporan industri terkait. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Selanjutnya ada variabel penelitian, yaitu variabel independen atau buka kurung X. Yang pertama itu ada reputasi underwriter, buka kurung X1, yang kedua itu kinerja keuangan perusahaan sebelum IPO, yaitu X2, dan yang ketiga itu sektor industri, buka kurung X3. Dan ada juga variabel dependen sama dengan Y,
atau minat investor terhadap saham IPO. Terus ada teknik analisis data. Jadi ada statistik deskripsi. Yang kedua itu ada uji asumsi klasik atau uji normalitas, uji multikolineariasi, uji heteroredatista, dan uji autokorelasi. Itu pun jika diperlukan. Yang ketiga itu ada analisis regresi linear berganda, yaitu Y sama dengan A tambah B. Beta 1 kali X1 tambah beta 2 X2 tambah beta 3 X3 dan tambah Y. Lalu yang terakhir itu ada uji signifikan statistik, yaitu uji T, uji F, koefisiensi determinasi atau buka kurung R2. Ini selanjutnya ada daftar pustakanya. Nah, sekian presentasi dari kami kelompok 4. Semoga hasil dari presentasi kami ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mau mendengarkan presentasi kami pada hari ini. Terima kasih teman-teman. Sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Sampai Terima jumpa. kasih. Sampai jumpa. Dadah.